Assalamualaikum. Jadi saya mempunyai tugas yaitu membuat video mandiri dari Bapak Abdul Misbata yang menceritakan tentang praktikum yang kami lakukan di laboratorium. Di antaranya yaitu penetapan kadar protein, eugenol, dan silol. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kadar protein. Tujuan dilakukannya kadar protein ini yaitu untuk mengetahui berapa banyak protein yang terkandung dalam suatu sampel. Di lab kami menggunakan dua sampel, yaitu mie instan dan pakan ayam. Nah, untuk dua sampel tersebut secara keseluruhan untuk prosedurnya itu sama. Yang membedakan preparasi sampelnya. Mie instan sebelum ditimbang harus digerus terlebih dahulu, sedangkan untuk pakan ayam bisa langsung ditimbang. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan yang dipakai diantaranya yaitu H2SO4 pekat, indikator PP, indikator BCGMM, dan NaOH 30%. Nah, untuk alat yang digunakan diantaranya neraca, tabung kidal, labu ukur, pipet volume 25, corong, gelas piala, pipet tetes, elemer, burek, dan statif. Nah, langkah selanjutnya itu prosedur. Langkah selanjutnya yaitu prosedur kerja. Tetapi sebelum melakukan prosedur kerja, kita harus melihat apakah kita sudah memakai APD yang sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan yang ada di lab. Yang biasa kami pakai yaitu APD berupa baju lab, sepatu safety, respirator, sarung tangan, dan Google. Nah, selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama dilakukan yaitu preparasi sampel. Yang kedua, menimbang sampel sebanyak 1 gram, tambah selen 1 gram, dan ditimbangnya itu menggunakan kertas minyak. Jadi kertas minyak dulu, terus ditambah sampel, dan ditambah lagi selen. Kenapa digunakan kertas minyak? Karena di dalam kertas minyak itu tidak mengandung protein yang nanti akan mengganggu hasil dari analisis kita. Dan kenapa digunakan selen? Selen itu berfungsi sebagai katalis. Nah, tahapan selanjutnya yaitu memasukkan sampel ke dalam labu ukur kidal dan ditambahkan 25 ml H2SO4 pekat. Fungsi dari H2SO4 pekat ini sebagai penghidrolisis pada saat proses destruksi, yaitu pemecahan atau penguraian senyawa organik menjadi senyawa N. Kemudian dimasukkan ke dalam alat destruksi selama kurang lebih 3 jam. Kemudian dikeluarkan, kemudian didinginkan. Setelah dingin, dipindahkan ke labu ukur 100 ml, kemudian diimpitkan dan dihomogenkan. Pada saat proses penghimpitan ini dilakukan secara perlahan-lahan karena sifat dari H2SO4 itu endoterm, jadi akan mengeluarkan panas, dan bisa juga direndam menggunakan air es pada saat proses penghimpitan. Tahapan selanjutnya yaitu proses destilasi. Di sini ada dua cara, yaitu destilasi manual dan destilasi menggunakan alat Swapodes. Untuk destilasi manual sendiri, tahapannya itu dipipet 10 ml larutan contoh ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan indikator PP dan NaOH. NaOH berfungsi sebagai penetral. Kemudian dilakukan proses destilasi. Di proses destilasi ini digunakan asam borat sebagai penampung amoniak yang bebas. Sebelumnya asam borat tersebut telah ditambahkan indikator BCGMM. Nah, penampungan tersebut ditunggu sampai volume 150. Kenapa sampai volume 150? Karena di volume tersebut diharapkan semua amoniak telah ditampung oleh asam borat, jadi amonium borat. Nah, setelah volumenya kurang lebih sudah 150 ml, selanjutnya yaitu dititar menggunakan HCl 0,1N. Kemudian untuk destilasi menggunakan alat Svapodesnya itu caranya hampir sama. Dipipet 10 ml, kemudian ditambahkan indikator PP. Sedangkan untuk NaOH-nya ini sudah terdapat di dalam alat Svapodesnya itu, sehingga nanti akan ditambahkan secara manual. Setelah destilasi telah terjadi atau sudah cukup, maka langkah selanjutnya yaitu dititar menggunakan HCl juga 0,1N. Jadi untuk perhitungannya dengan mengalihkan persen nitrogen dengan konstanta protein yaitu 6,25 yang diturunkan dari 100/16 sama dengan 6,25. Rumusnya sendiri yaitu untuk mendapatkan persen nitrogen sama dengan faktor pengenceran dikali N
blanko kurang sampel dikali BEN per bobot sampel dikali 100%. Itu didapatkan persen nitrogen. Sedangkan untuk mendapatkan persen protein, persen nitrogen yang tadi dikali dengan konstanta protein, yaitu 6,25. Untuk penetapan selanjutnya yaitu kadar air metode Silol. Penetapan ini bertujuan untuk menghitung atau mengetahui kadar air yang terkandung dalam suatu sampel dengan metode Silol. Pada praktikum yang pernah saya lakukan, sampelnya yaitu berupa mentega. Untuk alatnya kita gunakan neraca, kemudian labu didih atau Erlenmeyer, water bath, Auffauscher, pendingin, dan untuk bahannya itu menggunakan mentega dan Silol. Nah, selanjutnya prosedur kerja. Pertama, ditimbang 10 gram sampel, kemudian dilarutkan dengan Silol 100 ml ke dalam labu didih, kemudian ditambahkan batu didih, dan dirancang alatnya. Urutannya yaitu pemanas, labu didih, Auffauscher, dan pendingin. Kemudian dipanaskan 1 jam. Setelah dipanaskan 1 jam, itu didinginkan dan dihitung volume air. Kemudian dibilas Auffauscher dengan Silol. Nah, untuk perhitungannya, kadar air sama dengan volume air per miligram contoh kali 100%. Metode Silol ini sangat penting untuk sampel-sampel yang mengandung minyak air dan minyak terbang atau volatile oil yang mudah menguap. Kenapa digunakan Silol? Karena titik di Silol dan air itu cenderung berbeda. Titik didih air lebih rendah daripada Silol, sehingga air akan lebih cepat menguap. Dan juga perbedaan di bobot massa jenis yang mengakibatkan air akan cenderung berada di bawah dan Silol akan cenderung berada di atas, sehingga kita dapat menghitung volume air. Untuk penetapan yang terakhir yaitu penetapan kadar eugenol, yang bertujuan untuk mengetahui berapa kadar eugenol yang terkandung dalam sampel minyak cengkeh. Sampelnya sendiri yang kita pakai minyak cengkeh. Untuk alatnya kita pakai pipet volume 10 ml, labu kasia, water bath, dan gelas ukur. Dan untuk bahannya sendiri kita pakai minyak cengkeh dan NaOH 1N. Nah, untuk prosedur kerjanya yang pertama itu dipipet 10 ml minyak cengkeh ke dalam labu kasia, kemudian ditambahkan 35 ml NaOH 1N, kemudian dihomogenkan kurang lebih 5 menit dan dipanaskan di water bath selama 10 menit dan ditambahkan NaOH 1N hingga terpen-terpennya terbebaskan atau berada di rentang batas. Kemudian ditunggu hingga terpen dan eugenolnya terpisah. Dan untuk rumus perhitungannya yaitu volume eugenol sama dengan volume sampel kurang volume terpen, dan untuk persen eugenolnya sama dengan volume eugenol per volume sampel kali 100%. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan selanjutnya yaitu metode air.